Sebelumnya kita telah bahas tentang masalah muda-mudi yang berbuat zina ghair muhsan, lalu orang-orang yang menuduh zina. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana kalau ada suami atau istri yang menuduh zina kepada masing-masingnya. Dia pulang kerja, kemudian masuk ke rumahnya mendapati istrinya sedang selingkuh berzinah dengan laki-laki, sedangkan tidak ada saksi lain kecuali hanya dia. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kasus seperti ini, Pak. Ada seorang sahabat bernama Hilal bin Umayyah. Ruwiya anna Hilal bin Umayyah qadzafa imra'atahu bizinah indan nabiyyi. Diriwayatkan bahwasanya seorang sahabat bernama Hilal bin Umayyah itu menuduh istrinya berbuat zina ingdan Nabi di hadapan kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya Hilal, ada apa? Istri saya telah berbuat zina bisyarikin bin Samha, dengan seorang lelaki yang bernama Syarik bin Samha. Kemudian faqala Rasulullah SAW, kata baginda Nabi, immal bayinah wa imma iqamatul haddi alaika. Opsinya dua, Hilal bin Umayyah, kau harus bisa mendatangkan 4 saksi, maka nanti istrimu akan ketetapan hukum zina dengan kisamha, atau kau yang akan dihukum dengan 80 kali cambukan dengan sebab menuduh zina tidak punya saksi. Gitu, Pak. Waduh, Hilal dia ngomong begini, Pak, waduh, mana kagak punya saksi, saya doang sendiri yang ngelihat istri saya ini. Itu, tapi saya yakinnya. Coba, Pak, mungkin kalau dia melihat perempuan lain, dia bisa tinggal dia masih bisa sebodohkan, kan begitu. Tapi ini istrinya sendiri, gitu kan. Bagaimana kita bisa menerima rumah tangga di mana di situ terdapat pengkhianatan, gitu kan. Ini naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada rumah tangga kita, Pak, ya. Amin. Mudah-mudahan kita, anak kita, keluarga kita dijaga dari perbuatan zina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi di sini kita ngomongin hukum, Pak, ya. Lalu kemudian faqala Hilalun, Ki Hilal berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi inni lasadiqun. Ya Rasulullah, demi zat Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai utusan. Jadi bersumpah menggunakan nama Allah, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan inni lasadiqun, sesungguhnya perkataan saya yang menuduh zina istri saya itu lasadiqun, benar adanya. Saya tidak mengarang-arang, saya tidak berbohong. Jadi didahului dengan sumpah, Pak. Nah, Ki Hilal ini kemudian bersumpah, dan wal yunzilanna Allahu ma yubri'u dhuhri minal haddi, dan ya Rasulullah, pasti Allah akan menurunkan tentang masalah saya ayat yang akan membebaskan punggung saya dari cambukan telah menuduh zina kepada istri saya. Artinya di sini Ki Hilal bin Samha dengan pedeknya, walaupun tidak punya saksi lain, hanya dia sendiri yang melihat, menyatakan kebenaran tuduhannya istrinya telah berbuat zina dengan seorang lelaki bernama Syarik bin Samha. Lalu kemudian panazala Jibrilu, setelah berbicara seperti itu, malaikat Jibril turun, Pak. Malaikat Jibril turun. Cuma yang bisa melihat hanya kangjeng Nabi. Jadi kalau berbentuk malaikat itu yang bisa melihat hanya kangjeng Nabi. Ini dia, Pak. Ya, tapi ada di waktu di mana malaikat Jibril ini berganti rupa menjadi wujud manusia. Itu seperti di hadis sahih di hadis sahih Muslim Bukhari tentang baginda Nabi ditanya oleh lelaki yang baru turun dari ontanya, dari kudanya setelah perjalanan, tapi mukanya terlihat bening, Mbak. Jadi tidak terlihat tapak perjalanan. Lalu bajunya putih bersih, mukanya tampan, langsung duduk di hadapan Rasulullah, memegang kedua lutut Rasulullah. Jadi dengkul ketemu dengkul begitu. Kemudian, ya Muhammad akhbirni anil Islam, kata laki-laki tersebut, coba beritahu aku apa itu Islam. Terus wa akhbirni anil iman, beritahu aku apa itu iman. Wa akhbirni anil ihsan, dan beritahu aku apa itu ihsan. Dijawab oleh kangjeng Nabi, tes. Setelah itu laki-laki tersebut berlalu. Lalu kata kangjeng Nabi, atadri man huwa, tahukah kalian siapa orang tadi? Para sahabat menjawab tidak tahu. Huwa Jibril, itu adalah Jibril. Jadi ketika berupa wujud manusia, manusia pun bisa melihat selain baginda Nabi. Tapi kalau dengan wujud asli malaikat, yang bisa melihat hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wa anzala alaihi, dan kemudian malaikat Jibril menurunkan ayat kepada kangjeng Nabi, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Turun ayat tersebut. Walladzina, dan bermula golongan orang-orang yarmuna azwajahum bizina, menuding zina, menuduh zina istri-istri mereka. Walam yakul lahum syuhada, tapi mereka tidak punya saksi empat, illa anfusahum, kecuali hanya diri mereka pribadi. Maka fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Opsinya dua nih Pak. Tapi sebelum kita ke ayatnya, kita lanjutkan sebab diturunkannya ayat ini. Ya, palamma saro anhu, kemudian ketika baginda Nabi diturunkan ayat tersebut oleh malaikat Jibril, lalu qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi berkata kepada Hilal, absyir ya Hilal, bahagialah kamu, gembiralah kamu wahai Hilal, faqad ja'alallahu laka farajan, karena Allah telah turunkan kepadamu jalan keluar atas masalahmu. Harusnya kau dicambuk 80 kali cambukan karena telah menuduh zina istrimu tapi tidak punya saksi empat. Tapi ternyata dengan berani kamu bersumpah atas nama Allah, mengatakan perkataanmu benar dan sesuai dengan fakta bukti, Allah turunkan ayat ini yang hikmahnya menjadi opsi kedua Pak. Di dalam menuduh zina, bila kita tidak punya 4 saksi, maka ini menjadi opsi kedua untuk menetapkan kita yang menuduh zina tidak harus dihukum 80 kali cambukan, dan orang yang dituduh oleh kita nanti bisa terkena hukum had zina. Qala wa qad kuntu arju dzalika minallah. Nah, ini Ki Hilal ngomong begini terus Pak. Ya emang itu yang diharapin nama saya ya Rasulullah. Gitu. Ya kalau mau dipanjangin begini, atau pikirin aja ya Rasulullah, saya serumah sama istri yang istri saya selingkuh di depan mata saya. Bagaimana? Contohnya begitu kali Pak. Kalau mau dipanjangin begitu ya. Faqara alaihim hadhil ayat. Akhirnya baginda Nabi membaca ayat tersebut di hadapan para sahabat lainnya. Saya sering ngomong Pak, di Masjid Nabawi ya, di Raudhah itu kalau kita masuk dari bab Nisa, di depan sebelum makam Nabi ada bangunan agak tinggi sedikit begini, kayak teras-terasan gitu. Nah itu tempat ngajarnya Nabi Pak. Setelah sholat berjamaah, baginda Nabi duduk di situ, para sahabat di bawah mendengarkan. Nah ini Hilal bin Umayyah ini datang pada saat itu ke situ, lalu memang di depan para sahabat Pak. Akhirnya dibacakanlah ayat ini kepada para sahabat oleh Kangjeng Nabi. Kemudian Pakola, kata Kangjeng Nabi, ud'uha, kalian panggil istrinya Hilal bin Umayyah ini. Padu'iyat, kemudian setelah dipanggil, lalu kemudian setelah didakwa, hai istrinya Hilal, kamu telah dituduh berzinah oleh suamimu dengan seorang bernama Syarik bin Samha. Lalu kemudian istrinya tersebut kemudian menganggap bohong Ki Hilal. Ya Rasulullah, tuduhan Hilal itu tidak berdasar, saya tidak pernah berzina. Wah, nih istrinya kan belum tahu Pak, ayat ini udah turun Pak. Akhirnya istrinya ini bersikeras tidak melakukan zina pengakuannya. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, Allahu ya'lamu anna ahadakum kadzibun. Kemudian kata baginda Nabi, Allah Maha mengetahui salah satu di antara kalian itu ada yang bohong. Ya padahal sudah dipastikan yang bohong itu istrinya. Cuman karena istrinya belum tahu ayat tersebut sudah turun, jadi baginda Nabi mengharapkan secara kesadaran diri istrinya ini mau mengakui. Cuman dengan bahasa sindirannya begini, Allah tahu salah satu dari antara kalian, entah engkau Hilal atau kau istrinya Hilal yang berbohong. Andaikan istrinya Hilal sudah tahu turun ayat walladzina yarmuna azwajahum, pasti ngaku Pak. Gitu Pak, pasti ngaku. Tapi karena belum tahu, dan yang tahu hanya Hilal dan para sahabat yang tadi diberitahu oleh Kangjeng Nabi ayat tersebut, Hilal dengan pedenya merasa akan menang nih dalam status perkara tersebut. Lalu kemudian pahal minkum mataibun, apakah ada di antara kalian berdua yang mau tobat? Tidak, kata Ki Hilal, ya Rasulullah, saya benar dengan tuduhan saya. Lalu kata istrinya, ya Rasulullah, suami saya bohong, saya tidak melakukan perbuatan zina. Nah, ini bagaimana opsi yang harus dilakukan oleh hakim Bani? Nah, di sini hakimnya langsung Rasulullah. Akhirnya wa amara bil mula'anati, Rasulullah memerintahkan untuk sumpah li'an, sumpah yang isinya saling melaknat Pak. Sumpah li'an namanya, sumpah yang isinya saling melaknat antara Ki Hilal dengan istrinya. Artinya nanti intinya gini, kalau Ki Hilal yang bohong, maka Allah akan berikan laknat kepadanya. Kalau istrinya yang bohong, Allah akan berikan kemurkaan kepadanya. Jadi saling melaknat tuh Bang. Akhirnya kata Rasulullah, kamu duluan Hilal, berani tidak kamu bersaksi? Fasyahidah Hilalun arba syahadatin billah. Nah ini opsinya Pak. Ya, kalau tidak punya 4 saksi untuk menuduh seseorang berbuat zina, maka opsi selanjutnya ini. Maka
Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hilal fasyahida hilalun arba syahadatin billah. Akhirnya Ki Hilal bersaksi sebanyak 4 kali, innahu laminas shodiqin, bahwasanya dia termasuk golongan orang yang benar. Jadi isi penyaksiannya begini, Pak. 4 kali nih, sebanyak 4 kali. Ya Rasulullah, demi Allah, tuduhan saya bahwasanya istri saya adalah perempuan yang berbuat zina dengan seorang lelaki bernama Anu, itu benar adanya, dan tuduhan saya ini benar. Intinya ada bahasa seperti itu. Demi Allah ya Rasulullah, istri saya telah berbuat zina dan kata-kata saya ini, penyaksian saya ini benar adanya. Arba'u marrotin, sebanyak 4 kali. Jadi diulang itu sebanyak 4 kali. Lalu kemudian falamma akhadat indal khomisah, lalu ketika Ki Hilal mau bersaksi untuk yang kelima kali, lalu Rasulullah mencegah Hilal inggal khomisah nih, sebelum saksi yang kelima, ittaqillaha ya Hilal fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Hilal, takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya hukuman dunia itu lebih ringan dibandingkan hukuman akhirat. Artinya begini, Pak, ini pertanyaan ini nanti bisa menjurus, bisa dipakai oleh Bapak Hakim buat orang-orang ini seperti kita yang menuduh istri kita berzina. Karena hakim yang sekarang kan tidak di posisi Rasulullah. Kalau Rasulullah dulu kan pada saat Hilal melaporkan istrinya berzina, kan memang diyakini oleh Gusti Allah bahwasanya Hilal memang tidak berzina. Gitu. Cuman kenapa di sini bahasanya Rasulullah masih ngomong begini, Hilal, takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya hukuman 80 kali cambukan itu ringan dibandingkan dengan hukuman di akhirat. Ini opsi bagi para hakim selanjutnya hingga masa saat ini. Kan kita mah nggak tahu nih, Pak, ada seseorang suami datang ke kita, contoh nih, saya hakim, Pak Hakim, saya menuduh istri saya berzina. Kan saya tidak tahu, karena memang tidak turun ayat kepada saya aja, saya bukan nabi. Paham sini, Pak ya? Gitu. Nah, opsinya seperti itu. Maka saya ketika dia berani 4 kali saksi, mau saksi apa, bersaksi yang kelima, nasihati dulu. Ntar dulu Jayat, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Ingat, siksaan dunia, hukuman dunia yaitu 80 kali cambukan lebih ringan daripada nanti di akhirat. Jadi si suaminya dinasihati seperti itu. Tapi Pak Kola, kata Ki Hilal pada saat itu, Allah tidak akan menghukum saya di akhirat sebagaimana engkau ya Rasulullah tidak akan mencambuk saya. Dengan pede nih Hilal ngomong begitu karena tahu tadi ayatnya sudah turun, Pak. Gitu kan? Tapi kan kalau orang sekarang mah nggak bisa ngomong begitu. Niki Jayat yang tadi, opsi yang tadi, Pak Hakim, Allah tidak akan nyiksa saya di akhirat sebagaimana hakim. Loh, saya kagak tahu apa-apa kan gitu. Ya kan? Jadi harus direnungi nih oleh suami juga, apakah benar dia benar-benar melihat istrinya berbuat zina atau hanya tuduhan, sangkaan, kecurigaan belaka. Kan bisa jadi seperti itu, Pak. Ya. Akhirnya wasyahida al-khomisata, Hilal bersaksi dengan penyaksian yang kelima. Isi penyaksiannya wal khomisah, yang kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin, bersiap Ki Hilal ini siap bahwasanya laknat Allah, siap-siap menerima saya akan laknat Allah kalau saya termasuk orang yang bohong dalam tuduhan saya. Jadi saya ulang, Pak, ini sebagai suami bersaksinya begini. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat isinya begini. Ya Rasulullah, atau memang kalau kita di hadapan Bapak Hakim, demi Allah saya menuduh istri saya berbuat zina, saya melihat istri saya berbuat zina dan saya benar dalam kata-kata saya. Lalu yang kelima, itu kan 4 kali seperti itu. Ya Rasulullah, laknat Allah akan menimpa saya kalau saya termasuk orang yang bohong. Gitu tuh. Jadi ada 5 penyaksian, 4 penyaksian menyatakan dirinya benar, dan penyaksian yang kelima menyatakan Allah akan melaknat dia kalau dia termasuk orang yang bohong. Ini yang disebut dengan sumpah li'an, Mbak. Mula anahnya seperti ini. Nah, lalu kemudian baginda Nabi sebagai hakim di sini harus insot. Insot itu berada di tengah, Pak. Ya, harus tawazun, moderat. Jadi tidak boleh berat ke kanan, berat ke kiri. Walaupun baginda Nabi sudah tahu yang bohong adalah istrinya, cuman tetap istrinya dikasih opsi juga, tidak langsung diponis udah kamu salah. Kalau kita kan begitu, Pak. Nah, istrinya kemudian ditanya dulu. Wala Rasulullah SAW kemudian katakan ke Nabi, tashhadina, kamu istri Hilal berani bersaksi tidak? Nah, ini penting, Pak. Karena kalau hanya langsung dinyatakan menang suaminya yang menuduh zina istrinya dengan 5 kali penyaksian ini, maka nanti akan ada kezaliman kepada perempuan. Bisa terjadi di zaman sekarang, seorang suami yang sudah tidak cinta kepada istrinya, lalu membuat akal-akalan bagaimana caranya agar dia berpisah dengan cara dia tetap dihormati dan istrinya jatuh martabatnya. Wah, dituduh berbuat zina, kalau saya berani 5 kali saksi saya menang perkara, selesai begitu kan, istri saya pasti akan hina. Ini dia, Islam tidak seperti itu dalam menentukan hukum, harus ada kedua belah pihak yang dihadirkan. Akhirnya kemudian
Istrinya ditanya, hai kamu istrinya Hilal, kamu berani sanggup tidak kamu juga bersaksi seperti Ki Hilal tadi berani sanggup bersaksi? Lalu kemudian kata istrinya Hilal, fasyahidat arba'a syahadatin billah, dia pun bersaksi sebanyak 4 kali penyaksian, annahu laminal kadhibin, 4 saksiannya ini berlawanan dengan penyaksiannya Ki Hilal. Artinya gini, kalau Ki Hilal tadi 4 kali bersaksi menyatakan tuduhan berzina istrinya itu dinyatakan benar, nah kalau istrinya menyanggah, Pak, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah saya tidak berbuat zina, suami saya berbohong. Nah gitu tuh, tuduhan suami saya bohong sebanyak 4 kali. Demi Allah saya tidak berbuat zina dan suami saya yang menuduh saya zina telah berbuat bohong. Itu sebanyak 4 kali, Pak. Lalu kemudian ketika mau bersumpah yang kelima, qala laha, nah sama baginda Nabi menasihati kepada istrinya, hei istrinya Hilal, takutlah kamu kepada Allah, karena sumpahmu yang kelima ini yang akan menetapkan hukum nantinya. Patafakkarot sa'atan, akhirnya dinasihati seperti itu, istrinya Ki Hilal diam dulu pas sejenak, diam aja begini, mungkin bergejolak tuh di pikiran dia, waduh iya kalau saya ngaku saya di akhirat terbebas, tapi nanti bagaimana ya, nama baik saya tercoreng, nama baik keluarga saya tercoreng, aduh begitu tuh ya. Tapi kemudian rada kenceng keinginan untuk mengakui sebenarnya, Muhammad bil intirab, hampir mau ngaku istrinya. Tapi kemudian sumakolat, setan datang menggoda, memberikan waswas, hei istrinya Hilal, kalau kau ngaku nanti yang buruk namanya bukan hanya kamu, tapi margamu akan buruk. Di Arab itu kan ada qabilah, Pak. Jadi pakai qabilah. Jadi qabilah yang paling besar dan paling mulia pada saat itu adalah kaum Quraisy. Sukunya baginda Nabi Muhammad SAW yang paling mulia dari kaum Quraisy adalah Bani Muthalib, Bani Hashim, Pak. Gitu. Waduh iya ya, dipikir-pikir ya, kalau saya ngaku begini-begini lah, akhirat masih lama ini, gitu tuh. Akhirat masih lama ini lah. Begitu, gampang tobat tuh kadang-kadang kita begitu, Pak. Suka menyepelekan dosa. Akhirnya falamma akhadat fil khamisah, ya Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya anna ghadaballahi, laknat Allah, murka Allah akan menimpa saya kalau saya bohong. Nah ini pun sama berlaku, Pak. Di penyaksian yang kelima, si istrinya ini setelah 4 penyaksian tadi menganggap bohong suaminya, lalu di penyaksian yang kelima, ya Rasulullah, demi Allah saya siap menerima laknat Allah atau murka Allah kalau saya termasuk bohong dalam perkataan saya. Farraqa Rasulullah SAW bainahuma, akhirnya oleh Rasulullah dipisah nih, Hilal sudah kamu jangan berumah tangga lagi, sudah dipisah dengan istrimu. Dipisah, Pak, kedua suami istri ini dipisah. Lalu sumakola, kata Kanjeng Nabi kepada para sahabat, unzuru, perhatikan oleh kalian, karena ternyata istrinya sedang hamil nih, Pak. Istrinya sedang hamil, istrinya Ki Hilal bin Umayyah ini. Fa in ja'at bihi asbaju ashaba ahmasyasaqo, ini kalau memang anaknya nanti ketika lahir kakinya ngengkang, Pak. Lalu kemudian ashab rambutnya pirang, ahmasyasaqo ini, lalu kemudian betisnya kecil. Jadi betisnya kecil tapi kakinya ngengkang, rambutnya pirang, maka fahuwa li Hilal, itu anak Ki Hilal. Berarti Ki Hilal yang bohong. Ingetin nih katanya nih, kata Kanjeng Nabi. Tapi wa in jabi akhalal ainaini, kalau memang anaknya yang lahir nanti itu matanya sudah ada sifatnya, Pak. Sudah bersifat mata. Sabigol aliyataini, lalu bokongnya atau pantatnya gede besar, Pak. Qadlajasako ini, dan juga betisnya gede, matanya sudah bersifat, lalu bokongnya atau pantatnya ini besar, maka fahuwa li Syarik, maka itu anak Ki Syarik bin Samha, artinya istrinya telah berbuat zina. Nah ternyata setelah beberapa bulan, ja'at bihi, ternyata anaknya lahir, itu betisnya gede, matanya bersifat, dan kemudian pantatnya gede, berarti istrinya ternyata benar telah berbuat zina. Akhirnya sudah mah hukum zina berlaku, sudah mah malu, karena memang orang udah pada membicarakan semua, lu rasain lo kalau entar anak lu begini lu berbuat zina. Ternyata pas lahir anaknya begitu, malu. Sedangkan yang ngomong Rasulullah tidak akan bohong. Sampai sini ada pertanyaan?